La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu siap amal kita na'udzubillah tidak diterima. Amal kecil ikhlas nilainya dahsyat, amal besar tidak ikhlas tidak ada nilainya, seperti jasad tanpa ruh. Ini serius. Sudah kita berulang kali dengar bagaimana orang-orang yang jihad sampai mati syahid sekalipun tidak diterima karena niatnya untuk diakui orang, untuk dikagumi orang, untuk dipuji orang, bukan untuk diakui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hidup ini karena kita bukan malaikat, pasti kita melakukan dosa. Tetapi ada tetapinya, dosa yang sudah terjadi kemudian segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kita taat tidak pernah tobat, ada yang berdosa tapi senantiasa bertobat, bisa jadi yang lebih dicintai Allah yang banyak tobat. Kan taatnya yang jelek itu, yang jelek itu tidak tobatnya. Karena disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan orang yang tidak bertobat dialah manusia zalim. Nah, sedangkan orang yang tobat itu dicintai Allah, maka yang paling berbahaya bagi kita adalah kita menganggap remeh dosa dan sudah terjadi dosa tidak tobat. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Sebetulnya virus itu bahaya, tetapi ada yang kena virus jadi habis dosanya karena dia sabar ketika diuji. Ada yang kena virus malah jadi syuhada. Tapi kalau dosa tidak pernah bisa membuat seseorang jadi syuhada. Sayangnya kita lebih takut kepada virus daripada takut kepada dosa. Padahal yang pasti membinasakan kita itu adalah dolam tu nafsi, kezoliman kita pada diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin selamat, bahagia, mulia, pertanyaannya seberapa banyak air mata tobat. Kalau kita jarang menangisi dosa padahal kita bergelimang dosa, itu masalah hidup kita tuh. Dibanding dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, nggak seberapa itu dibanding dengan masalah tobat yang dosa yang tidak ditaubati. Kita sering fokus kepada perbuatan buruk orang kepada kita, padahal yang bahaya itu perbuatan buruk kita ke orang. Kita sering fokus kepada kejelekan dan kekurangan orang lain, padahal yang pasti menyengsarakan kita itu bukan kejelekan orang, kejelekan diri kita sendiri. Maka berbanyaklah tobat, berbuat baik, kuncinya ikhlas, tergelincir, segera tobat. Nah, yang dua lagi adalah, yang dua ini menyikapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti cuman itu kita sehari-harinya tuh, berbuat baik, berbuat salah. Dan yang kedua adalah kita akan dapat karunia dari Allah. Tapi semua karunia ini belum bisa jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Nah, kita senang tuh dengan dapat uang, barang laku, naik pangkat, punya gelar, selesai kuliah, bisa nikah. Kita senang dengan karunia, padahal karunia itu belum jadi. Itu baru ujian. Kita dapat sesuatu ujian. Jadi kalau saudara dapat jabatan, jangan dulu syukuran karena belum kerjanya. Nah,
jadinya kebaikan atas nikmat itu kalau syukur. Jadi orang yang paling dapat banyak kebaikan bukan yang paling dapat nikmat. Yang paling dapat banyak kebaikan adalah yang paling syukur. Ini persepsi ini penting nih hadirin, karena kita merasa senang dengan datangnya nikmat. Salah. Senang itu dengan banyaknya syukur. Karena nikmat itu diberikan kepada siapapun, tapi syukur tidak diberikan kepada setiap orang. Penjahat saja dikasih itu kenikmatan dunia, ya kan? Harta, pangkat, jabatan, kesenangan dunia ditumpahkan, tapi tidak ada apa-apanya kalau tidak punya syukur. Nah, makanya syukur itu menjadi wajib bagi orang yang ingin hidup dalam kebaikan. Jadi makanan, nah seperti ini Allah memberikan minum, ini alhamdulillah, tapi ini belum jadi kebaikan. Karena kambing minum, monyet minum, kucing minum, kita minum. Kalau kita nggak pakai syukur, ya apa bedanya kita dengan kancing? Kancing itu kambing digabung dengan kucing. Pakai masker begini, saya tetap bisa tahu saudara ketawa dari mana, matanya jadi merem ya. Dan yang keempat adalah kita ini walanabluwannakum bisyai', pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit. Sedikit toh hadirin, kalau nikmat itu setiap saat, kalau ujian itu sedikit. Dan itu pun jadi kebaikan ujian ini kalau kita bisa sabar. Selesai sudah. Punya 4 keahlian ini, Masya Allah, bisa ikhlas dalam melakukan apapun, segera tobat ketika melakukan kesalahan sekecil apapun, tenggelam dalam rasa syukur setiap saat, bersabar ketika diuji oleh Allah, dapat itu udah, itu dapat tuh. Jadi kenapa kita tidak bahagia? Karena beramal kurang ikhlas, punya dosa kurang sabar, dilimpahi karunia kurang syukur, diuji oleh Allah kurang sabar. Inilah yang membuat kita menderita, kurang ikhlas, kurang tobat, kurang syukur, kurang sabar, digabungkan namanya kurang ajar. Jangan begitu atuh dalam mengaku itu ya. Nah hadirin sekalian, ada teman namanya Pak Agung, tinggalnya di BSD, istrinya juga tunanetra, punya anak 2, alhamdulillah diberikan kesempurnaan fisiknya. Kadang-kadang dipijat oleh beliau. Kemarin menyengajakan silaturahim kepada beliau dalam rangka membuat vlog itu ya, belajar bikin vlog. Tahu vlog artinya bikin video gitu ya, pakai handphone saja silaturahim. Tapi Masya Allah, di luar dugaan banyak hal yang mengejutkan ya. Pertama, bahwa beliau itu dalam kesulitan apapun yang ditingkatkan tuh syukurnya. Ditanya bagaimana Pak Agung, ya kalau dalam situasi begini mah harus lebih banyak syukur. Beda dengan kita ya, padahal yang dipijit jarang, dan yang dipijit kan nggak mau pakai remote ya, jarak jauh gitu, nggak ada yang mau. Sedangkan salaman aja katanya nggak berani, apalagi dipijit. Karena kan salaman saja sekarang orang jaga jarak. Jadi bagaimana ini? Pernah suatu saat Pak Agung ini dikirim makanan, tapi yang dikatakan itu adalah yang ditanya teman-temannya. Pak dikirim 2 paket atau berapa? Ini saya sudah ada teman-teman saya. Jadi selalu memikirkan tunanetra yang lain. Juga ketika
ditanya bagaimana menghadapi, oh yang penting mah dua saja, selain syukur, yakin dan ikhtiar. Jadi beliau sekarang jualan, dituntun oleh putranya, jualan kerupuk tenggiri. Masya Allah itu katanya, kadang laku tapi kadang diborong habis satu pikulannya itu, dan jalan saja terus. Ini menarik hadirin, mendengar, menyimak bagaimana beliau dalam ketiadaan uang. Pernah waktu istrinya melahirkan itu tidak ada uang sama sekali, tidak ada uang, tapi tidak cerita ke istrinya. Istrinya belanja tuh Pak sayuran dan juga belanja beras karena udah habis. Beliau di pintu dia, beliau cerita ini, saya juga sampai ikut sedih gitu ya. Gak berani bilang ke istrinya gak ada uang karena takut air susu istrinya berkurang karena lagi menyusui. Wah, tapi dengan izin Allah katanya, tiba-tiba sedang di pintu, istrinya tidak tahu katanya saya di pintu karena istri saya juga tunanetra. Tiba-tiba datang orang bawa beras, bawa sayuran dan ngasih uang. Sampai istrinya heran, kok belanjanya cepat sekali sih, padahal masih di pintu beliau tuh. Dan orang yang ngirimnya tidak pernah tahu sampai sekarang. Beliau mengisahkan ini, dan mengisahkannya tuh dengan tidak jaim, tidak ingin kelihatan soleh, tidak ingin kelihatan yakin, apa adanya begitu. Masya Allah, ternyata ilmu tidak harus datang dari penceramah, ilmu yakin tidak harus datang dari kiai, ustadz, bisa datang dari siapapun yang Allah tanamkan keyakinan. Jadi beliau mah ajak saja, walaupun harus anak dua, kontrakan juga udah mahal kontrakan di sana, tapi ya jalan saja, dibalikan tuh hati pemilik kontrakannya supaya ya tidak naikin kontrakannya. Allah yang menguasai. Hadirin sekalian, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi silaturahim dengan berbagai kalangan orang-orang yang